Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Trisna Witanto. Saya adalah mahasiswa PPG Gajah gelombang 3 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memberikan praktek pengalaman lapangan saya di SMP Negeri 2 Gunto dengan topik konseling kelompok, yaitu tentang bullying di sekolah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Pak. Ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Tidak ada masalah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, untuk pagi hari ini saya pengen mengulas, ya. Saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas A, B, C, D, ya, dan E, ya. Saya di sini memanggil kalian semuanya karena kemarin saya melihat, mendengar bahwasanya B, C, D, E itu telah mengalami ataupun mendapatkan suatu pembulian, ya, pembulian atas Mas A. Itu apalagi pas kemarin ketika Mas A ini sedang mengikuti suatu perlombaan. Apa benar, Mas? Iya, Pak. Terus untuk Mas A sendiri gimana untuk pas perlombaan itu kok kenapa Mas A telah membuat menangis lah intinya kepada C? Itu masalahnya ada apa? Pak seringnya membuli teman-temannya. Namun gue nih, Pak, karena gue nggak bercanda namun kan, Pak. Terus kamu itu apa itu dalam perlombaan itu kemarin gimana? Ya, alhamdulillah menang, Pak. Triknya. Ya, Triknya menang? Iya, triknya menang itu saya belajar dari beberapa YouTube itu kekompakan. Ya. Terus kemarin gara-gara menang ya karena si itu, Pak. Si kasino, Pak. Kasino kenapa? Kok kasino itu kok kamu bisa menyebut dia panggilan seperti itu? Terus maksudnya kamu itu bagaimana? Kok kamu malah memanggil dia seperti itu? Terus ketika berlomba, ya toh, Mas, misalkan ini C tadi ya, C tadi kan menjuarai, Mas yang kamu sebut tadi barusan, ya toh, itu kan mengalami pembulian ya atas terhadap kamu dengan dia menjadi juara kan? Iya, di perlombaan. Iya, Pak. Menjadi juara di perlombaan. Terus kok kenapa kok kamu itu sering membuat malah kamu itu jarang memanggil dia dengan namanya, tapi malah kok kamu malah membuli dia dengan nama lain. Itu kenapa? Nggih. Karep kula niku ki namung guyon, Pak, namung bercanda ngoten. Iya. Pak. Terus kalau waktu apa itu memanggil itu dia marah enggak? Enggak, Pak. Enggak marah? Enggak. Dia diem aja, Pak. Entah apa yang dia rasakan, saya juga enggak tahu, Pak. Pokoknya dia diem, berarti aman semuanya, Pak. Kalian semua mengalami pembulian enggak? Iya. Dari Mas A ini? Ya. Mengalami enggak? Mengalami. Sering, Pak. Sering mengalami. Dan kamu kenapa kamu nggak melawan dia, kenapa? Ya saya takut, Pak, karena dia itu lebih tua dan pendekar, Pak. Pendekar. Terus maksud kamu, Mas A, itu kenapa kamu kok selalu membuat Mas B, Mas C, Mbak D dan E itu kamu sering melakukan seperti itu masalahnya apa? Nggih, karep kula ki namung guyon, canda ngoten ya, Pak. Nggih. Sang ngertos kula nggih. Namung biasa mawon enten griya men kula lolokane biasa lho, Pak.
mungkin kamu itu menganggap dia biasa, tapi kenyataannya dia itu sampai takut gitu. Iya ya Mas ya. Iya Pak. Nah, takut ya Mbak ya. Takut. Apalagi kalau di dalam kelas ya, mungkin kamu cenderung diam enggak? Diam. Dia tuh kalau bertindak sendiri atau maksudnya dengan temannya? Kebanyakan sendiri Pak. Kebanyakan sendiri. Terus kamu nggak berani sama dia? Nggak berani. Baik. Jadi masalah yang utama berarti kan Mas A ini sering membuli, yaitu dengan sebutan nama, ada yang orang tuanya ya. Kamu Iya, disebut Pak. dengan nama panggilan orang tamu ya. Iya Saya, Pak. Terus kalau Mas ini dengan Iya. sebutan sama orang tuanya, kadang siapa? Kalau yang sering dipanggil Jabrik-Jabrik itu siapa? Saya Pak. Saya, Pak. Oh kamu. Iya. Oh, terus Kak, ada kok dipanggil, berarti kamu kadang sering dipanggil orang tuamu, nama orang tuamu, Iya Pak. terus kadang Iya. dipanggil nama julukan kamu. Iya. Kamu cuma diam aja. Iya Pak. Terus kalau kamu Mbak, Jadi kadang sebut bocil sebut gitu. Terus kamu dipanggil si Ireng Pak. balik sama ini. Kamu kenapa nggak mau manggil ganti? Mau panggil dengan sebutan siapa gitu nggak berani? Enggak, Ya kenapa? Berani aja nggak apa-apa. kan cowok Pak. Nggak apa-apa. Kalau seperti itu rasa kamu itu bagaimana? Ketika kamu dipanggil seperti itu bagaimana? Iya. Perasaan kamu? Sakit hati Pak. Hah? Sakit hati. Sakit hati. Terus kalau kamu Kurang nyaman. Hah? Kurang nyaman. kurang nyaman ya Iya. dalam belajar ya, Iya. itu mempengaruhi nggak? Kalau kamu dipanggil seperti itu tuh sangat mempengaruhi pembelajaran kamu di sekolah nggak? Kalau di rumah, kamu dekat nggak rumahnya dengan Mas ini? Enggak, Enggak dekat. enggak. Terus kalau kamu tetangga, Iya Pak. di rumah pun juga sering seperti itu. Iya Pak. Malah sering-sering Pak. Malah apa? Sering-sering Pak. Sering-sering. Iya. Oh begitu. Ya udah. Gini, Mas A, ya berarti kan dia, gitu. Intinya. Tapi kamu, maksudnya kalau kamu bercerita itu dengan sebutan seperti ini tuh, kamu merasa puas nggak? Ya puas sih Pak. Puas. Nggak puas. Anggap saya itu cuma bercandaan. Terus? Biasa. Sama seperti halnya di rumah ya Pak ya. Hmm. Itu juga biasa Pak, udah bercandaan, manggil seenaknya sendiri. Iya. Tapi itu menganggap saya itu cuma lolokan biasa, tidak termasuk dalam bully Pak, itu Pak. Terus? Ya ternyata anak-anak di sini memang beda Pak. Beda. Kayaknya Pak, ya perasaannya itu memang ya Pak, saya tuh dulu pernah dibully Pak. Ya. Dibully di waktu SD. Terus saya itu sebenarnya juga menirukan Pak apa yang dibully itu, karena saya menganggap itu menyenangkan. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak kan punya catatan, ya toh? Bapak itu punya catatan di sini. Laporan dari Mas B, C, maaf ya saya ini saja ya, B, C, D dan E, ya toh? Itu punya catatan bahwasannya Mas A itu tidak merasa nyaman, ya toh? Mas B, Mas B itu ini tidak merasa nyaman dengan sebutan panggilan kamu yang nama orang tuanya, ya toh? Terus tidak nyaman dengan panggilan misternya Mas panggilan sebutan nama Jabri dan lain sebagainya, itu dia itu tidak merasa nyaman. Apalagi misalkan itu kalau terjadi pada diri kamu, itu misalkan saya temanmu manggil kamu misalkan pelonco misalkan apa, itu kamu pada diri kamu itu bagaimana? Iya, jujur saja kalau kayak gitu kecewa Pak saya. Ya, terus Kecewa, marah, seperti itu. Tapi kalau jika diri saya itu melawan Pak, tapi entah orang lain itu dia kan diam Pak. ya. Berarti kan saya anggap dia itu masih berani sama saya, cuma nerima padanya aja gitu Pak. Oh, Seperti itu. tapi kamu misalkan kalau kamu dipanggil seperti itu punya rasa marah enggak? Marah Pak. Marah. Nah, berarti seperti halnya teman-teman kalian, teman-teman kamu itu loh. Berempat ini kamu seperti itu, sebenarnya itu dia itu punya rasa marah. Iya pada?
Iya Pak. Tapi rasa takut juga punya ya. Punya. Karena kamu takutnya kenapa? Dia seorang pendekar. Iya. Iya. Betul. Takut kamu. Iya. Ngapain harus takut? Kalau dia menjelekkan nama kamu dengan sebutan yang lain tadi, misalkan tadi, ya udah kamu panggil aja dia. Misalkan pasti dia punya jugaan juga di luar. Itu loh yang saya maksud. Tapi di dalam misalkan seperti ini, intinya itu jangan memanggil dengan sebutan nama orang tuanya. Ya udah sebut aja, panggil namanya. Dia kan punya nama. Ya toh? Jadi saya minta kepada kamu terutama dengan menjaga teman sebaya kamu, dengan jangan terus kamu itu memanggil dia sebutan nama orang tua maupun dengan kata nama yang bukan asli namanya, dengan sebutan istilahnya ya nama kasar lah, dengan seperti itu. Kasihan, ya toh? Jangan hal yang seperti itu. Terus menurut kamu apakah mereka itu wajar toh? Dengan dengan panggilan seperti itu, menurut kamu wajar enggak? Dipanggil seperti itu wajar enggak? Enggak wajar toh? Kalau kamu juga bisa, misalkan saya panggil tadi misalkan pelonco gitu, wajar enggak? Betul Pak. Enggak wajar kan? Betul. Nah, kalau hanya misalkan kamu tadi bilang hanya lucu-lucuan lah, tapi kok lucu-lucuan kok setiap hari kadang, iya enggak? Benar? Iya Pak. Setiap hari kadang mesti memanggil, entah itu pas kejadian pas apa? Iya, Mas. Istirahat atau pas bagaimana, atau pas olahraga Ketemu Pak. Setiap apa? Ketemu Pak. Bertemu atau dia minta bantuan gitu Pak. Oh, dia sering juga minta bantuan. Terus misalkan kamu tidak membantu dia, Ya saya bantu Pak karena takut. karena takut, dia pendekar, Nanti diancam Pak. dia ancam, Iya Pak. berani ngancam juga. Berani Pak. Oh, kalau saya tak ancam ganti, misalkan tak laporin pada bapak dan ibu guru, atau saya laporkan pada orang tua saya, kan tidak masalah, ya kan? Jangan takut. Nah, jadi kamu itu kalau misalkan dibully lagi, dipanggil dengan sebutan itu, terus istilahnya kamu malah jadi malas belajar, nggak pernah masuk, ya toh, karena kamu merasa takut. Kamu juga toh kemarin juga nggak pernah masuk karena terus ya belum lama begini, kemarin itu orang tua kamu juga ke sekolah, ya toh. Mas C itu orang tuanya ke sekolah, tanya pada saya, Pak, anak saya nggak mau sekolah, udah 3 hari ini. Iya Pak, kemarin memang saya cari kok beberapa hari berturut-turut nggak masuk, itu kemana? Katanya di rumah Pak, kan gitu. Sebenarnya orang tamu ke sekolah itu menanyakan apakah punya masa di sekolah. Terus ya saya bicara apa adanya, bahwasanya kalau kamu itu kemarin kena pembullying karena itu tadi dipanggil dan dikatakan bukan nama aslinya Pak, bukan seperti itu. Yang mungkin hanya bercanda kan gitu. Terus baik, untuk dari ini semua maksudnya telah paham kan apa itu pembulian ya. Untuk selanjutnya itu akan saya tampilkan materi video. Sebentar ya. Nah, itu ada tampilan video. Mari kita lihat. Ada yang manggil Kaiso, yang macam-macam deh kan. Kaiso itu artinya kan kalau dalam bahasa Jawa nggak bisa apa-apa. Dia sesuai dengan nama gue gitu. Dia sesuai dengan Raiza ini gitu, cantik banget gitu. Jangan jadi Raiso lagi, tapi jadi Raiza. Nah, di situ ya. Sebentar saya matikan dulu. Kan biasanya orang kalau seseorang itu kalau sudah misalkan dia membuli teman-temannya, itu dia pasti akan kesulitan, apalagi tugas itu pasti yang dia bully belum tentu dia mau memberikan tugasnya kepada yang bully, misalkan iya pada Iya Pak. ya kan, contohnya udah benar
Nyatanya kemarin ada tugas mau ikut kelompoknya nggak boleh, ya kan? Iya. Sadar kamu nggak mas? Sadar nggak mas? Sadar Pak saya Pak. Udah sadar ya? Iya Pak. Terus sekarang menurut kamu apa yang perlu kamu lakukan dari sekarang? Kalau kamu sudah menyadari itu semua, bahwasannya kamu itu perbuatan pembullying itu salah apa benar? Salah Pak. Salah. Terus sekarang tindakan kamu? Iya Pak. Mulai setelah saya keluar dari ruangan ini nanti, saya akan memanggil nama teman-teman saya itu dengan nama-nama asli mereka Pak. Ya. Itu Pak. Terus untuk kedepannya lagi saya tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bully verbal yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Sekarang gini, untuk Mas A bagaimana? Misalkan kalau toh kalian dari mulai nanti keluar ruangan ini kalian sudah minta maaf, ya kan Mas A sudah minta maaf pada kalian, terus nanti dan seterusnya sampai lulus pun lah, intinya tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, nanti akan saya beri hadiah. Itu bagaimana? Boleh Pak? Boleh. Tapi janji ya. Gimana? Iya Pak. Hah? Ya, tapi serius loh Pak, kasih hadiah Pak. Ya iya, tak tetap. Tapi kalau kamu setelah keluar ini langsung memanggil dengan sebutan nama-nama tadi yang kalian bully tadi, itu nanti langsung dapat hukuman. Tapi coklatnya tidak ada. Ya, coklat ataupun sarapan ya. Ya, gimana? Untuk kalian gimana? Sanksinya kurang berat enggak menurut kalian? Itu dulu sih Pak. Hah? Itu dulu. Itu dulu ya. Ya. Gimana menurut kamu? Ya Pak, saya usahakan lebih dahulu Pak, karena kan sudah kebiasaan ya Pak ya. Ya. Mohon untuk nanti saya biasakan dulu tak menahan Pak, kalau gitu Pak. Kalau menahan. Saya berusaha dulu lah Pak. Ya. Berarti ini sepakat ya Mas? Ketika kamu nanti membuli lagi setelah keluar dari ruangan ini, kamu nanti langsung dapatkan sanksi, yaitu membersihkan kamar mandi. Terus hadiah itu hilang karena kamu sudah membuli. Tapi dalam 1 minggu kamu tidak pernah membuli, kamu nanti dapat hadiah dari saya. Ya, jelas? Jelas Pak. Sampai di sini, apakah perasaan kamu bagaimana, Mas A? Ya, setelah Bapak beritahu tadi, mengambilkan video tadi, saya itu merasa lega Pak. Iya. Entah itu saya belum meminta maaf kan Pak tadi, Iya. tapi saya sedikit lega Pak. Iya. Lega karena secara tidak langsung dari video tadi, dari Bapak tadi yang menceritakan perasaan yang saya buat olok-olok tadi, bercanda tadi itu sebenarnya sedih, terus perasaannya itu marah tetapi tidak ingin membalas karena semuanya itu takut sama saya Pak. Iya. Tapi dengan adanya konseling dari Bapak seperti ini ataupun video dari Bapak ini, saya jadi tahu Pak semuanya Pak. Ya. Jadi dengan tampilan video itu, alhamdulillah Mas A sudah bisa memahami ya tentang perasaan kita apabila kita itu dipanggil dengan bukan nama aslinya. Jadi apabila kalian disebut nama panggilan kalian itu bukan nama asli kalian, berontak aja, jangan merasa takut, lawan ya. Iya Pak. Ada bapak dan ibu guru di sekolah, silakan lapor, Pak Bu saya mengalami pembulian. Karena apa? Saya dipanggil ini, lapor wali kelas, itu kesiswaan, terus habis itu ke ruang bimbingan konseling, Bapak Fian bisa. Mungkin dari saya itu ya toh, nanti Mas A saya berikan apa itu namanya kontrak, namanya kontrak perilaku ya, itu tadi kontrak perilakunya tadi apabila dia melanggar tadi ya toh, saya berikan nanti diisi saksinya kalian semua ya. Nanti apabila dia melanggar ya kan, dia melanggar nanti hukumannya langsung itu ya. Sebentar ambilkan dulu.
Tapi sepakat ya, Mas? Iya Pak. Beneran ya, sungguh-sungguh ya. Iya Pak. Kamu tidak akan melakukan itu ya. Iya Pak. Saya usahakan lebih dulu ya Pak ya. Ini saya berikan kontraknya, nanti diisi, gitu. Nah, silahkan diisi itu. Apabila tadi kamu melanggar, kamu nanti langsung mendapatkan sanksi, gitu. Iya. Nah, itu kita coba dahulu ya, mungkin dalam satu bulan dulu. Nah, 1 bulan, 1 minggu diulangi lagi enggak? Wah, alhamdulillah 1 minggu saya tidak pernah Pak. Nah, ya kan? Kalau tidak pernah, gitu, berarti dia berhasil. 1 minggu lagi, oh berhasil, tidak pernah melakukannya lagi Pak, berarti kan dia ada perubahan. Betul Pak? Nah, udah, kalau udah, setelah ini saya berikan evaluasi, ya, evaluasi ini untuk kalian. Ini coba dibagikan, diisi bagaimana menurut kalian tadi, gitu, setelah adanya konseling kelompok, kamu nanti bagaimana. Setelah itu diisi, nanti dikumpulkan pada saya, ya. Kalau sudah, gimana perasaan kalian setelah maksudnya Mas A ini mengutarakan perasaannya bahwasanya dia sudah merasa bersalah dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan apabila dia melakukan perbuatannya lagi kan tadi mendapatkan sanksi ya, kita lihat ya dalam 1 minggu ya, kita lihat dulu dalam 1 minggu dia ada perubahan enggak? Nah, karena kita sudah, Pak Pian sudah memberikan kontrak ya, kontrak perilaku dia, kontrak perilaku dia. Apabila dia melanggar, ya toh, nanti sanksinya yaitu dia tidak membersihkan kamar mandi ya, itu ya. Sampai di sini puas enggak kamu? Sebetulnya puas Pak. Puas. Mas gimana perasaannya? Ya. Hah? Pak, sedikit lega Pak, menurut Pak. Sedikit lega. Iya. Baik, saya pengen melihat Mas A itu katanya tadi mau minta maaf ya pada kalian semua. Iya, berani enggak dia? Katanya dia orang yang kuat. Coba dia di depannya Pak Pian berani enggak? Maksudnya minta maaf pada kalian semuanya. Gimana Mas? Oh iya. Saya berani Pak. Terus sekarang kesimpulannya, Mas A, kesimpulan Mas A itu bagaimana untuk kemudian dari ini tadi ya, kesimpulan Mas A dari ini tadi, saya ingin melihat kesimpulannya Mas A itu setelah melakukan nanti bahwasanya yaitu tadi kontrak perilaku tadi yang saya berikan tadi dengan sanksi, baik itu sanksi maupun hadiah yang saya berikan, itu kesimpulannya Mas A itu untuk pada pagi hari ini apa? Ya Pak, untuk kesimpulannya sebelumnya saya terima kasih sama Bapak Pian telah membuat saya sadar bahwa perbuatan yang saya lakukan itu salah dan menyakiti perasaan ataupun hati orang lain Pak. Ya, sehingga itu saya sadar salah. Terus terima kasih juga untuk kedepannya nanti Bapak Pian juga dengan caranya Pak Pian itu bisa merubah sikap saya. Lebih baik Pak diingatkan sekarang daripada nanti diingatkan entah di mana orang lain itu caranya Pak. Iya. Terima kasih buat Mas A yang sudah intinya sudah mengakui lah kesalahannya ya. Mungkin kesalahannya itu mungkin ya mengiranya belum begitu fatal, tapi ternyata membuat fatal perasaan orang lain. Dengan ini nanti diisi, setelah diisi nanti dikumpulkan pada saya ya, bagaimana setelah ini, nanti setelah Mas A keluar dari sini nanti bagaimana. Dan saya pengen minta untuk Mas A, silahkan untuk katanya tadi mau minta maaf pada teman-teman yang sudah kalian bully, karena tadi belum minta maaf ya. Iya. Sudah. Coba Mas Al, Pak Pian tak melihat permintaan maaf ya, yang Mas Al berikan pada kalian semua. Gimana? Coba. Buat
maaf ya sudah memanggil kamu dengan sebutan Kasino. Iya. C, maaf ya sudah memanggil nama kamu dengan sebutan Jabrik. D, maaf ya sudah memanggil kamu juga dengan nama Bocil. Iya. Dan E, maaf juga telah memanggil nama kamu dengan sebutan Sirang. Iya. Dimaafkan nggak? Maafkan. Iya, Tapi jangan diulang ya. ya, ya. Insya Allah. Gimana untuk pernyataan kalian semuanya tentang pernyataan Mas A yang sudah minta maaf pada kalian semuanya? Apa kalian ikhlas memaafkan Mas A? Ikhlas, Pak. Ikhlas? Ikhlas. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Berarti untuk masalah ini tentang pembullying saya cukupkan ya. Senang sekali Pak Pian bisa mendengar cerita Mas A tadi ya toh, sampai dia mengakui kesalahannya ya. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan nanti, misalkan Mas A ataupun siapapun B, C, D, E nanti bisa menghubungi Pak Pian ya. Langsung aja masuk ke ruang BK, Pak saya ada masalah ini dan sebagainya ya. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, ada kurang lebihnya Pak Pian mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa langsung masuk ke kelas masing-masing ya. Pak ke kantin ya Pak? Kok ke kantin? Langsung masuk ke kelas ya, nggak boleh ke kantin. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Mari Pak. Jangan ke kantin loh ya, langsung ikut pelajaran ya. Ya. Ya.